Halo Sobat K3, selamat datang di Sakti Podcast bersama kelompok 4, tempat kita ngobrol-ngobrol santai bersama orang-orang keren di Prodi K3 UNS. Nah, hari ini aku nggak sendirian karena sudah datang narasumber keren kita. Beliau ini dari angkatan 2022 yang sekarang sedang menjalankan semester 6 nih. Pastinya beliau sudah banyak banget punya cerita tentang organisasi, perkuliahan, dan juga magang nih. Langsung aja. Halo Mas Jehan, apa kabar? Halo, baik. Gimana kabarmu? Alhamdulillah, aku baik juga. Mungkin Mas Jehan bisa sedikit perkenalan terlebih dahulu sama teman-teman semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman K3. Perkenalkan, nama aku Jehan Farel Waskito Aji, biasa dipanggil Jehan, mahasiswa Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi UNS, angkatan 2022 semester 6, yang sekarang sedang menjalankan magang industri. Nah, betul sekali. Senang banget nih ya teman-teman bisa ngobrol bareng Mas Jehan hari ini. Mungkin langsung saja kita mulai dari yang basic-basic dulu nih. Biar teman-teman yang baru masuk K3 tuh tahu nih Mas, gambaran-gambaran tentang K3 gitu. Aku penasaran banget nih, dulu apa sih alasan Mas Jehan bisa mantep banget masuk K3 gitu? Oke, terkait cerita dikit aja ya, terkait bagaimana sih kok aku bisa akhirnya melanjutkan studiku di perkuliahan itu di Prodi K3 UNS. Itu yang pertama dikarenakan K3 ini untuk jenjang kedepannya, apalagi kita kan di D4 ya, itu terkait dengan prospek K3-nya, prospek pekerjaan itu sangat luas. K3 itu bisa ke manufaktur, konstruksi, pertambangan, migas, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan itu didukung waktu angkatanku, itu kalau nggak salah dari segi Prodi Saintek, itu K3 masih berada di 10 besar program studi terketat. Bahkan sampai tahun ini, 2025, yang saya tahu di SNBP ya kalau nggak salah ya, 5.500 pendaftar, tapi kuota kita hanya di 36. Iya, di 36. Itu membuktikan bahwasannya Prodi K3 ini memang memiliki kualitas daripada perkuliahan yang ada di dalamnya seperti itu. Nah, hal itu yang menyebabkan saya tertarik. Aku tertarik buat daftar K3 dan alhamdulillah waktu itu daftar SBMPTN dan K3 aku kasih di pilihan pertama. Alhamdulillah ternyata jodohnya sama K3 lah. Oke, betul banget. Kayak sudah menjalankan perkuliahan dari semester 1 sampai 6 ini kan tadi Mas Jehan sudah membayangkan ya K3 itu mau ke sini, mau ke sana kayak gitu. Itu bisa nggak sih K3 ini memenuhi ekspektasi Mas Jehan di awal? Dulu waktu awal-awal masuk itu jujur masih banyak minder ya terkait magang, terutama magang ya. Kan masih lama juga ya. Aku lulus masih tahun depan. Nah, terkait magang dulu, karena kebanyakan teman-teman itu magang di sektor manufaktur, di sektor konstruksi. Sedangkan aku pribadi itu pengen magang itu di sektor migas atau tambang. Itu dari awal. Tapi jujur aja, aku nggak punya keluarga atau nggak punya kerabat yang berada di sektor tersebut. Aku pun nggak punya keluarga yang berada di sektor K3. Oh iya. Tapi alhamdulillahnya, ternyata pada kenyataannya lulusan K3 UNS itu banyak tersebar di Indonesia. Dan tambang, migas itu juga banyak. Dan alhamdulillah setiap tahun, setiap periode magang, pasti setiap sektor yang ada kebutuhan K3 itu pasti terpenuhi daripada mahasiswa UNS yang magang di sana. Berarti kayak tidak disangka-sangka aja gitu ya mungkin? Ya alhamdulillah ada jalannya lah. Oh iya, betul banget. Dan dari sekian banyak mata kuliah di K3 ini ada nggak sih Mas yang bikin struggle banget di semester berapa nih kira-kira? Terkait mata kuliah yang berkesan, menurutku pribadi kalau dari segi mata kuliah nggak ada ya. Kalau dari segi semester yang paling berkesan itu ya semester 3 sih. Oh, iya. Karena di semester 3 itu mata kuliah itu, terutama yang K3 ya, itu udah mulai merujuk ke salah satu sektor. Kalau kita di semester 1, semester 2 kan kita itu ibaratnya dicekokin sama mata kuliah K3 umum. Hal-hal umum. Terus kalau masuk semester 3 itu nanti kita akan lebih diarahkan untuk di suatu sektor lah, kayak misal K3 pertambangan, konstruksi, manufaktur, logistik seperti itu. Dan juga fun fact aja, apalagi di semester 3 mungkin teman-teman semua ada yang relate juga. Semester 3 merupakan semester sibuk-sibuknya teman-teman ikut organisasi. Terutama kalau di semester 3 itu nanti banyak organisasi yang bisa dibilang bersilangan lah sama kegiatan kuliah kalian. Dan itu yang bikin
kalau ditanya dari sisiku pribadi, semester 3 merupakan semester yang paling berkesan. Karena di situ juga IP ku turun. Tapi alhamdulillah semester 4 naik, sampai semester 5 naik. Jangan ditiru ya, kalau yang jelek jangan ditiru gitu. Oke, karena udah nyinggung-nyinggung dikit nih tentang organisasi, dan kita tahu bersama nih ya kalau Mas Jehan ini adalah seorang yang sangat aktif di organisasi maupun kepanitiaan. Mungkin Mas Jehan bisa sedikit cerita tentang organisasi apa atau kepanitiaan apa sih yang bisa mengubah pandangan Mas Jehan tuh tentang dunia perkuliahan ini? Kalau mengubah pandangan sebenarnya nggak ada. Alhamdulillah emang dari SMA dulu suka organisasi. Iya. Cuma mungkin ada sedikit perbedaan ya. Dulu itu mungkin yang membuatku lebih berani kali ya. Membuatku lebih berani itu dimulai dari maba. Itu dulu waktu awal maba baru 2 bulan ya, masuk Agustus. Itu beberapa bulan setelahnya ada program dari BEM, dari Kria BEM, namanya CIS kalau tahu. Creative Innovative School. Di CIS itu aku ikut sama beberapa teman K3, dan di situ aku ngambil kelas public speaking dengan tujuanku untuk meningkatkan skill public speakingku lah. Dan di CIS tersebut pada akhir kegiatan itu nanti akan ada namanya penghargaan, di mana dari setiap mahasiswa baru dari berbagai fakultas, berbagai prodi, itu nanti semua harus ikut turun daripada membuat penghargaan itu. Dan di situ di penghargaan itu alhamdulillah aku terpilih menjadi ketua pelaksana penghargaan, di mana dulu aku membuat acara semacam talk show di FKIP, mengundang 2 pembicara, 1 musisi, 1 emang motivator. Dan dari situlah mulai aku merasa berani untuk bicara di depan umum. Zaman SMA aku belum seberani itu sih. Setelah itu aku mencoba masuk ke divisi PSDM karena aku merasa ketika aku mengikuti kegiatan Gropalti dan KLC, aku merasa ada suatu hal yang bisa ditingkatkan daripada kegiatan ini. Maka dari itu aku mencoba masuk PSDM dan alhamdulillah keterima, dan ternyata banyak teman-teman yang mengamanahi aku untuk menjadi kahim di next periode seperti itu. Jadi itulah kayak perjalanan panjang dari awalnya kenapa Mas Jehan bisa menjadi seperti sekarang ini gitu ya. Oke, nah kalau di organisasi dan kepanitiaan tidak jauh-jauh dari time management. Nah, gimana sih cara Mas Jehan untuk memanage waktu antara perkuliahan dan juga organisasi dan kepanitiaan itu? Dari segi manage waktu, jujur aku nggak yang sebaik itu, tapi mungkin ada beberapa pesan yang bisa aku sampaikan ke teman-teman, bahwasanya jangan sampai menyesal di kemudian hari karena terlalu mementingkan organisasi. Nah itu, karena memang pada dasarnya aku tuh tipikal orang yang ketika ada tanggung jawab satu, aku nggak bisa membagi suatu hal. Jadi aku harus, gitu aku nggak yang jago seperti itu. Aku lebih ke pengen fokus ke satu hal itu selesai, baru ngerjain kegiatan lain. Satu hal tapi harus maksimal gitu. Maksimal. Ya? Nah itu makanya bisa dibilang nilaiku tuh nggak tinggi-tinggi banget. Nilaiku nggak tinggi banget, tapi cukup lah untuk kumlot cukup. Alhamdulillah. Tapi dari segi memanage orang atau dari segi mengatur kelompok, itu adalah urusan yang memang harus kuprioritaskan daripada urusan individuku. Karena ketika suatu kelompok itu salah di organisasi atau aku yang salah, maka dari satu full organisasi pasti kena imbasnya. Sedangkan ketika aku individu yang salah, ya udah, itu resikoku ngikut organisasi itu, resikoku sibuk, ya seperti itu. Tapi ketika aku nggak maksimal di ibaratnya di hima, aku nggak maksimal di himpunan mahasiswa, otomatis teman-teman staff, teman-teman kadif itu pasti kena dampak. Dan aku nggak mau teman-teman itu tanda kutip sengsara karena aku. Seperti itu. Kan Mas Jehan udah panjang banget ya ini tadi, kalau semuanya tentang time management, ada nggak sih tips buat teman-teman yang lain gitu? Maksudnya bagaimana kalau dari Mas Jehan pribadi gitu untuk mengikuti organisasi, membagi kepanitiaan dan perkuliahan itu sendiri? Terkait hal itu, aku bakal menyampaikan bahwasanya jangan takut menolak. Ketika teman-teman ada hal terkait organisasi dan teman-teman ada hal lain juga terkait perkuliahan, jangan segan-segan buat menolak atau apa ya,
jangan gampang iyain lah gitu ya. Jangan jadi people pleaser. Jangan jadi people pleaser. Benar-benar. Karena pada dasarnya kita kesini tujuan utamanya apa? Kuliah kan. Nggak yang organisasi kan. Organisasi itu kan bonus kan sebenarnya. Betul sekali. Jadi mungkin itu pesan yang bisa aku sampaikan ke teman-teman bahwasanya jangan sampai kalian terlalu memberatkan organisasi, tapi kalian benar-benar ngelepasin perkuliahan. Iya, tetap harus balance gitu ya. Sebisa mungkin harus balance. Perkuliahan dan juga organisasi itu sendiri. Dan yang utama tetap komunikasi, nggak hanya diperbaiki dari segi sama teman-teman, mau itu yang satu organisasi atau enggak, tapi juga dari segi dosen. Karena kita kalau deket sama dosen, kita baik hubungan sama dosen, insya Allah nilai aman. Jalannya lancar aja gitu ya. Lancar. Ibaratkan dosen kan orang tua kita. Betul. Kita berbakti sama dosen, dosen suka sama kita kan gitu. Betul banget. Oke. Panjang banget ya kalau dijabarkan perjalanan organisasi dari Mas Jehan ini. Mungkin sekarang kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu nih dari teman-teman, yaitu magang. Magang nih. Ini kan Mas Jehan baru aja menyelesaikan magang semester 6 ya Mas kalau nggak salah. Ya benar. Oke. Mungkin bisa sedikit diceritakan Mas Jehan itu di semester 6 ini tuh magang gimana dan job desk-nya tuh ngapain aja gitu. Biar teman-teman tuh terinspirasi gitu buat mengikuti jejak Mas Jehan. Amin. Amin. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Mbak Siva dan Mas Faiz yang sudah membukakan jalan untuk adik tingkatnya, dan itu akan menjadi, insya Allah akan menjadi amal jariah buat Mas Faiz dan Mbak Siva. Amin. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Andika Stevianingrum, alumni kita juga yang sudah bekerja di KPP Head Office. Nah, ngomong-ngomong soal KPP, aku alhamdulillah udah menyelesaikan magang di KPP atau Kalimantan Prima Persada, perusahaan kontraktor pertambangan yang sudah memiliki kurang lebih 12 job site di Indonesia, di mana KPP sendiri merupakan anak perusahaan daripada Pama Persada. Dan kita ketahui bersama bahwasannya Pama Persada sampai saat ini masih menjadi kontraktor tambang terbesar di Indonesia. Dan untuk job desk ya, untuk job desk kalau K3 pertambangan ini bisa aku bilang sebagai K3 yang spesial, karena kalau anak K3 kan kita pasti bicara regulasi ya. Nah, untuk regulasi daripada K3 pertambangan, kalau di K3 yang lain itu kita cukup pakai SMK 3 kan. Tapi kalau di pertambangan itu kita pakai namanya SMKP, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Dan juga hal-hal terkait pertambangan itu juga diatur di Permen 1827 dan lain-lain lah, terkait usaha pertambangan yang baik itu seperti apa, seperti itu. Terkait job desk di KPP sendiri, aku masuk di Departemen SHE atau Safety Health Environment, di mana SHE itu berfokus pada aspek keselamatan, kesehatan, serta lingkungan. Dan selama 4 bulan di sana, banyak banget. Mungkin kalau podcast ini sejam, aku bisa cerita komplit ya. Wow. Tapi kan nggak mungkin ya sampai 1 jam ya, karena durasi kan. Jadi yang pertama itu terkait dengan keselamatan. Yang pasti kita melaksanakan beberapa program kerja terkait keselamatan seperti inspeksi. Inspeksi itu banyak. Kita inspeksi itu bisa commissioning atau kita inspeksi alat berat yang sebelum digunakan maupun light vehicle. Jadi intinya segala unit yang akan dioperasikan di area IUP atau izin usaha pertambangan itu harus melewati commissioning. Dan setiap 3 bulan atau beberapa bulan sekali, setiap unit itu juga wajib melaksanakan recommissioning atau itu kita cek ulang. Lalu kita ada inspeksi hauling. Hauling itu merupakan jalan yang kita gunakan di area tambang. Ada hauling di pit. Pit itu merupakan cekungan tambang, jadi ada hauling yang di area pertambangan, ada juga hauling yang to port atau hauling yang ke pelabuhan. Itu kita melaksanakan inspeksi, jadi kita melewati jalur hauling itu, kita inspeksi apakah ada jalan yang undulating. Undulating itu jalan yang bergelombang atau jalan yang rusak, itu kita sebut jalan yang undulating. Atau ada rambu yang rusak, atau ada temuan-temuan lain yang sekiranya bisa kita evaluasi dan kita bisa perbaiki di kemudian hari. Terus untuk keselamatan kita juga ada monitoring. Banyak sekali terkait dengan monitoring yang kita laksanakan, juga terkait digitalisasi yang nanti akan terintegrasi dengan yang bagian kesehatan. Seperti kalau di KPP itu ada yang namanya MOK untuk pengisian fit to work. Jadi untuk pertambangan kan kita tahu bahwasanya ketat ya, jam tidur kan ketat. Minimal tidur kan
6 jam. Ya efektifnya kan 6-7 jam kan tidur. Dimana ketika pekerja itu tidur kurang dari 6 jam itu otomatis dari pihak perusahaan sudah tidak mengizinkan pekerja untuk bekerja. Tahu dari mana? Tahu dari pekerja itu saat mengisi daripada fit to work. Jadi ketika pekerja itu mengisi fit to work kondisinya tidur kurang dari 6 jam atau ada masalah atau ketika dia habis mengonsumsi obat, mereka pasti akan pending atau mereka tidak akan dipekerjakan hari itu. Seperti itu. Lalu kita juga ada medical check up, kita juga ada BMI Han. BMI itu terkait dengan body mass index. Jadi buat rekan-rekan yang ingin membentuk badan ideal, mungkin yang masih bebannya masih berlebih, itu kita juga pantau dan nanti juga akan ada rewardnya di situ. Lalu terkait enviro, ini juga sangat dominan ya di pertambangan itu. Kalau mau belajar terkait enviro ini pusatnya lah menurutku. Karena kita akan belajar benar-benar dari segi tanah, segi air, segi udara itu kita atur semua. Kalau yang pernah saya ikuti dulu yang pasti pengukuran iklim kerja lah, pengukuran iklim kerja. Terus saya juga melaksanakan treatment set pond atau settling pond. Settling pond itu merupakan wadah cekungan air yang digunakan untuk menampung air asam tambang sebelum dialirkan ke sungai. Itu kita treatment sehari 2 kali di shift 1 dan shift 2, shift siang dan shift malam. Kita treatment menggunakan chemical. Fungsinya untuk apa? Karena air asam tambang kan keruh. Dan itu pH-nya pH tinggi atau pH rendah, aku lupa, mohon maaf. Tapi tujuan daripada treatment itu untuk menetralisir pH. Kita cari ke pH 6-7 dan kita endapkan partikelnya agar saat air asam tambang itu keluar ke perairan warga itu sudah netral kayak gitu. Dan di KPP sendiri itu punya beberapa set pond. Ada set pond crusher. Crusher itu punya BR1, BR2, KPP ada 3. Ada set pond di disposal Krakatau, ada Krakatau Utara, Krakatau Selatan, dan ada di set pond di Semeru 04. Dan itu ketika treatment itu bisa setengah hari sendiri. Muter-muter naik LV, kita bawa chemical, kita tabur chemical, kita nanti kita ukur pH pakai pH meter, nanti kita ukur kandungan zat terlarut pakai TSS seperti itu. Dan partikel udara nanti kita juga atur, kita melihat daripada menggunakan alat yang buat melihat opacity daripada molekul yang dikeluarkan dari emisi alat berat seperti itu. Dan terkait pengujian faktor bahaya dan pengelolaan lingkungan itu kita laksanakan 3 bulan sekali seperti itu. Jadi terkait job desk bisa aku bilang kalau teman-teman magang di tambang di departemen SHE atau di departemen K3, bisa aku bilang teman-teman bisa belajar semua hal. Karena aku pun juga ikut daripada departemen engineering selama seminggu dan departemen produksi selama seminggu. Di departemen produksi itu aku ada project terkait fatigue maturity level. Kita menilai seberapa paham tingkat kedewasaan pekerja dalam memahami pengelolaan fatigue atau kelelahan kerja. Dan itu akan menjadi bahan evaluasi tim SHE untuk pembentukan program-program pengelolaan kelelahan di tahun-tahun berikutnya. Serta waktu di engineering itu aku ikut kegiatan blasting, top ledakan, dan juga pengukuran getaran lingkungan. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, panjang banget ya teman-teman. Benar kata Mas Jihan tadi, kalau semuanya diceritakan semuanya mungkin bisa sampai berjam-jam ya. Ya itu belum komplit itu. Belum komplit masih ya. Tahan-tahan itu. Iya betul. Kalau dari kita teman-teman dari semester 2 kan mungkin ya agak asing ya Mas dengan apa yang Mas Jihan jelaskan tadi. Itu kalau menurut Mas Jihan sendiri itu ilmu dari teori-teori K3 tuh banyak banget yang dilakukan di lapangan atau mungkin malah ilmu-ilmu yang Mas Jihan baru pelajari itu. Oke, kalau bisa aku bilang apa yang aku pelajari dan apa yang aku sebutkan tadi hampir gak ada yang diajarkan daripada prodi kita. Tapi ada satu hal yang ku ingat, kalimat dari Pak Bahtiar, bahwasanya magang ini memang ajang kita buat learning by doing. Memang dari prodi itu mengajarkan ibaratnya sampul, tapi di magang ini kita bener-bener kita disuruh menjadi penulis daripada buku itu. Kita disuruh menulis cerita kita di sana, kita dapat apa aja. Dan bisa aku bilang setiap teman-teman yang magang di setiap sektor, teman-teman yang magang di sektor manufaktur, konstruksi, tambang, migas, itu pasti mereka punya keunggulan paham di masing-masing sektor. Oh iya.
Aku nggak mungkin paham terkait dengan sektor manufaktur atau konstruksi. Tapi untuk tambang, insya Allah sudah paham lah dari 4 bulan di sana ya. Dan teman-teman manufaktur, konstruksi, migas lainnya pasti juga lebih paham terkait dengan masing-masing sektor. Dan jangan takut buat magang, jangan takut bahwasannya kayak, wah bekalku kurang atau ilmuku kurang. Aku pun merasa gitu, ilmuku kurang. Aku nggak paham regulasi, aku nggak paham terkait SOP dan sebagainya. Tapi ternyata ketika kita di tempat magang, itu memang ajang kita buat sebanyak mungkin kita mengosongkan isi kepala, kita mengosongkan apa yang pernah kita dapat di tempat kuliah buat mencari hal baru atau mencari sesuatu yang ada di tempat magang. Dan di situ nanti kita kolaborasikan sama, oh ternyata ini yang diajarkan waktu kuliah, oh ternyata ini yang diajarkan oleh Pak A, Bu A, Bu B, Bu C, seperti itu lah. Seperti itu. Kalau buat tipsnya nih Mas, buat pede aja. Tadi kan Mas Jihan kalau dia bilang jangan takut nih buat magang. Tipsnya buat pede aja nih, mau magang di sektor apapun, entah migas, tambang, ataupun manufaktur dan konstruksi seperti itu. Yang pasti ketika teman-teman udah mendapatkan tempat magang ya, kan pasti teman-teman nggak langsung berangkat kan? Iya. Sebisa mungkin teman-teman sedikit-sedikit baca terkait regulasi atau terkait dengan K3 sektor tersebut. Biar apa? Biar ketika teman-teman ada di dunia mereka, atau mungkin saya di dunia tambang ya, itu nggak yang terlalu kosong. Jadi setidaknya teman-teman belajar terkait perusahaan yang pengen lah teman-teman itu. Jadi ketika teman-teman itu udah tahu terkait perusahaan, oh aku baca-baca terkait KPP ya, PT KPP itu berdiri sekian, luas sekian, terus berada di mana. Ketika kita ngobrol atau perkenalan sama orang-orang di sana, kita tuh udah dilihat bahwasanya, oh anak ini udah paham sedikit nih terkait dengan gambaran umum perusahaan. Tapi terkait dengan K3, setiap perusahaan itu punya SOP, punya aturan sendiri-sendiri. Tambang pun juga seperti itu. Walaupun memang udah ada regulasi yang saklek, tapi setiap pertambangan itu juga pasti mengkondisikan apa yang ada di tambang masing-masing. Seperti contoh ya, nggak setiap tambang itu punya jalan yang luasnya sesuai dengan regulasi, 3,5 kali unit terbesar. Tapi karena kita itu lapangan, jadi mau nggak mau kita menyesuaikan kondisi lapangan kan. Nah itu nanti kita ibaratnya engineering control kan. Betul. Jadi kita modifikasi. Sekiranya kita bisa mencapai produktivitas sekian, itu harus dengan kondisi jalan sekian seperti itu. Jadi akan banyak hal yang mungkin teman-teman temukan di tempat magang. Jadi saranku sih untuk meningkatkan PD kalian yaitu tadi, belajar terkait gambaran umum perusahaan dulu lah minimal. Jadi kalian benar-benar tahu kalian di tempat magang itu mau seperti apa. Jadi itu. Oke, panjang banget ya teman-teman, karena obrolannya udah seru banget nih, tapi kita punya durasi yang harus dipenuhi juga. Nggak kerasa banyak banget yang udah dibahas ya. Mungkin sebagai penutup Mas Jihan punya apa ya, saran ataupun pesan buat adik-adik K3 angkatan setelah Mas Jihan. Untuk adik-adikku. Aduh. Ya untuk adik-adikku dan rekan-rekanku semua ya, maupun teman-teman mahasiswa baru yang mungkin nanti nonton video ini, di dunia perkuliahan ini yang pasti jangan ragu lah. Jangan ragu buat mulai suatu hal yang baru. Karena ini menurutku adalah golden time kalian buat nyari buat nyari kalian tuh siapa lah. Jati diri. Jadi dirimu siapa lah. Itu menurutku baru ada di kuliah. Kalau SMA mungkin kalian ikut-ikut ini itu masih menurutku kurang lah. Di kuliah ini itu baru nanti kalian kerasa bagaimana rasanya kerja sendiri, bagaimana rasanya mandiri, nggak bergantung sama, kalau dulu kan guru ya, nggak bergantung sama dosen. Bener-bener takdir kalian dari segi nilai, dari segi soft skill kalian, itu kalian sendiri yang membangun kayak gitu. Jadi saranku jangan takut mencoba suatu hal, jangan minder, dan yang terakhir itu tadi, jangan jadi people pleaser. Oke, terima kasih banyak Mas Jihan karena sudah banyak banget berbagi pengalaman dan juga cerita yang sangat berharga banget. Semoga pengalaman dan juga cerita-cerita Mas Jihan tadi menginspirasi teman-teman semuanya. Sudah mungkin ya Mas Jihan, terima kasih banyak. Kita tutup podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast Safety selanjutnya. Bye-bye teman-teman semuanya.